Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin yang kami hormati segenap dan seluruh jamaah dimanapun Anda berada, dari kalangan apapun Anda, dari agama apapun Anda, dari suku apapun Anda, dari etnis apapun Anda. Perkenankanlah kami pada kesempatan malam hari ini mencoba untuk berbagi tentang masalah pengetahuan di dalam masalah kerohanian kita, yang untuk malam hari ini kami akan membuka perjalanan para nabi dan para rasul, khususnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad, ketika saat beliau menyampaikan tentang ilmu pengajaran tentang ketuhanan di tengah masyarakat. Apa yang beliau terima, apa yang beliau katakanlah hidangan jawaban dari para umat bagaimana, dan bagaimana cara Rasulullah ketika menyampaikan tentang ketuhanan. Tentunya ini sebagai pijakan kami untuk kuberanikan diri selama 24 tahun ini kami sampaikan semata-mata mohon maaf, Rasulullah tidak mencari supaya dilem orang, atau dilem itu bahasa Indonesianya apa? Dipuji orang, enggak. Semata-mata beliau tidak ingin tujuannya diwahkan orang, enggak. Beliau ketika menyampaikan hal itu memang tuntutan, perintah atas Tuhannya demi keselamatan kerohaniannya umat manusia. Tidak hanya umat Islam secara fisik, dohir, tetapi untuk seluruh agama manapun. Bapak Ibu, mohon maaf bila mana tampilan kami pada kesempatan malam hari ini berbeda, ya. Memang sengaja begitulah, biar tidak dianggap yang menyampaikan ini hanya orang tua-tua. Nah, enggak, ya. Walaupun kami sudah berkepala 5, tapi gaya muda kami pada malam hari ini kami tampilkan. Sebab ilmu tauhid itu tidak untuk di kalangan tua aja, tetapi juga di kalangan apapun. Bapak Ibu hadirin, semua pendengar yang kami hormati, izinkanlah kami tak merokok dulu, ya. Nanti kita bahas bagaimana cara baginda Rasul menyampaikan dinut tauhid. Ekstrim atau tidak nanti Anda sendiri yang menilai. Mohon izin. Mungkin sambil merokok
itu ada coffee, I like coffee, I like, ya, saya suka kopi, ya, apalagi kopinya itu sedikit manis dan pahitnya banyak, begitulah kiranya. Oke, berkenaan dengan materi kita pada kesempatan malam hari ini, bagaimana cara Rasulullah menyampaikan ilmu ketuhanan atau dinut tauhid di tengah kalangan masyarakat manusia pada umumnya. Tolong dibuka di dalam surah Al-Hijr ayat 94. Di mana di situ Allah katakan dan perintahkan terhadap Kanjeng Nabi untuk membahas tentang ketauhidan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda, sampai no Muhammad, bima kelawan opo tuk maru kang den perintah siro. Muhammad, sampaikanlah apa yang telah diperintahkan terhadapmu. Apa Pak yang diperintahkan Tuhannya terhadap Muhammad ini? Dan bagaimana caranya Rasulullah untuk menyampaikan ini? Bima kelawan opo tuk maruna kang den perintah siro. Wa'arid lan mengo siro Muhammad anil musyrikina saking seruane ajak-ajakane orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Artinya, apa yang diperintahkan Allah atau Tuhannya Muhammad terhadap Muhammad ini adalah tentang masalah ilmu ketuhanan. Beliau sampaikan secara terang-terangan. Jadi tidak hanya beliau menyampaikan secara terang-terangan itu ilmu dohiriah aja, tetapi juga ilmu batiniah atau ilmu ketuhanan, ilmu kerohaniannya. Bedanya ilmu dohiriah dengan ilmu batiniah. Dohiriah berarti ilmu yang berhubungan dengan jasmani. Batiniah ilmu yang berhubungan dengan rohani. Boleh saya katakan itulah perbedaan antara ilmu syariah dengan ilmu hakikat. Letak perbedaannya adalah kalau ilmu dohiriyah itu membahas tentang akhlak istimaiyah atau akhlak secara fisik. Kalau ilmu batiniah atau ilmu ketuhanan mendidik dan mengajarkan tentang akhlak ilahiyah rohaniah ini kepada Tuhan. Kedua-dua ilmu ini pada saat masanya beliau sampaikan secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Mohon maaf, inilah Bapak Ibu yang selama 24 tahun terhitung mulai tahun 2000 sampai tahun 2024 ini kami hanya khusus menyerukan tentang ilmu ketuhanan. Apa selama ini muncul umat terhadap persepsi diri saya? Itu tidak jauh berbeda dengan apa pada saat itu umat persepsinya terhadap Rasulullah. Mengapa harus ada kalimah wa'arid anil musyrikin? Mengo Muhammad,
artinya berpalinglah kaum Muhammad dari seruan orang-orang musyrik. Orang musyrik ini Bapak Ibu pada saat itu mengajak supaya Muhammad hatinya itu menyembah makhluk. Mengajak Muhammad supaya Muhammad ini hatinya bergantung, bertumpuh terhadap makhluk. Ini semuanya seruan orang-orang yang menyekutukan terhadap Tuhan. Oleh karena Allah sudah memesan terhadap Muhammad untuk mengabaikan apa seruan orang-orang yang menyekutukan pada Tuhan, maka Muhammad lanjut saja. Orang-orang musyrik pada zaman dulu, pada masanya beliau itu tidak menginginkan Rasulullah untuk membuka tentang dinut tauhid. Ini mati aja karena hawanya terlalu dingin di sini, ya. Hawanya itu entah berapa derajat ini. Makanya mohon maaf, saya harus pakai jaket kulit, ya, supaya tidak terlalu dingin. Anggap sajalah kita sama-sama berbicara dengan teman, begitu. Biar tambah suasananya enak. Ketika Rasulullah mendapatkan cacian, makian, bahkan hinaan, apalagi pamannya itu, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, itu tidak menginginkan beliau itu menyampaikan dan membuka tentang ilmu kerohanian atau ilmu ketuhanan. Bahkan mereka ini merencanakan bagaimana Muhammad ini berhenti oleh dakwah. Tentunya Abu Jahal, Abu Lahab, dan para penggede-penggede kaum kafir Quraisy merencanakan beliau akan dibunuh. Sehingga disitulah asbabun nuzul turunnya wahyu Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini proses perjalanan beliau ketika menyampaikan tentang dinut tauhid. Walakot, coba dilihat, kita loncat dalam ayat berikutnya. Tadi kan surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 94. Kita meloncat ke 97, ke ayat 97. Walakot na'lamu, yapti teman-teman ngerti sopo insun Allah. Ngerti, Tuhan ini ngerti. Sungguh aku, kata Allah, kata Tuhan, mengerti anaka ing sak temene sira Muhammad iku yadhiku sempit apa sodruka dodo ira ati ira Muhammad. Bima kelawan sebab apa yakulu kang padha ngucap sapa wong musyrik. Sungguh saya Allah, saya Tuhan, ya, mengerti apa yang ada di dalam dadamu Muhammad. Dalam dadamu terasa sempit, sumpek, susah, disebabkan karena omongan, pendapat, jawaban dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Apa isi daripada kafir Quraisy setelah Rasulullah membuka tentang masalah hukum hakikat? Beliau tidak hanya menolak, menyalahkan,
tidak hanya menyalahkan, mencaci. Tidak hanya mencaci, mengatakan bahwasanya ajaran yang Muhammad sampaikan itu sesat. Apa yang Muhammad itu tidak hanya dikatakan sesat ajarannya, tetapi mereka merencanakan akan membunuh Muhammad. Ini, Bapak Ibu, resiko tinggi sekali beliau pada saat itu. Sempat di dalam hati beliau itu terasa sedih, terasa gelisah, dikarenakan ketidakmengertian umat pada saat itu. Padahal semua apa isi manfaatnya daripada apa yang beliau sampaikan, itu manfaatnya pada dirinya manusia masing-masing. Artinya Pak, apa yang kami sampaikan selama ini, selama 24 jam ini, 24 tahun ini, itu sebetulnya adalah manfaatnya untuk kita masing-masing. Bukan untuk saya, bukan. Untuk panjenengan semuanya masing-masing. Nanti manfaatnya, kedamaiannya hati Anda sendiri yang merasakan. Bukan saya. Kata Rasul, ana illa basyarum minkum. Saya hanya menyampaikan doang. Tidak ada tujuan apa-apa. Ingin popularitas? Mohon maaf Pak, Bu. Kalau ingin popularitas, ngapain lewat jalan yang seperti ini? Kalau tujuan kita menyampaikan Dinu Tauhid itu ingin mencari popularitas, pengikut banyak, umat banyak, santri banyak, ngapain? Bahasa saya, mending ngopi seperti ini ya, ngopi, nggak usah ngaji, nyantai di tengah-tengah keluarga sambil rokokan. Ngapain bikin ulah di tengah masyarakat katanya, biar mereka cari jalannya sendiri. Ngopi aja, monggo. Bayu, kopi ini rasa pahit. Cocok. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berarti Kanjeng Nabi pada saat itu sempat hatinya terasa, dadanya terasa gelisah, dikarenakan jawaban dari umat pada saat itu. Jenengan apabila menyampaikan tentang Dinu Tauhid di tengah keluarga atau di tengah teman-teman masyarakat, terus tidak mau menerima, justru mencemooh, wajar, sudah wajar. Artinya kasih maklum, karena mereka belum mengerti Bapak Ibu. Dengan posisi hati beliau Kanjeng Nabi itu gelisah dikarenakan umat menolak, bahkan mencaci. Allah peringatkan terhadap Muhammad, Allah peringatkan terhadap saya, Allah peringatkan terhadap jenengan ketika ditolak oleh suami, oleh istri Anda, oleh anak Anda, oleh teman Anda, oleh kalangan Anda. Allah peringatkan. Bagaimana Allah memperingatkan? Fasabbih, sucekno Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika. Kalau bahasa syariat, bertasbihlah bihamdi rabbika, kelawan memuji terhadap Tuhanmu Muhammad. Artinya, bersihkanlah Muhammad apa yang ada di dalam hatimu. Dikatakan dibersihkanlah
Jangan melihat dari sisi makhluk yang menolak. Makhluk yang menolak, jikalau tidak Allah gerakkan menolak, ya nggak bisa menolak. Makhluk yang hatinya bisa menerima ajaran dinu tauhid, kalau tidak Allah gerakkan untuk menerima, ya nggak bisa menerima. Lah sekarang mengapa Allah satu sisi menggerakkan mereka tidak mau menerima hidayah, satu sisi hamba yang satu sisi Allah gerakkan untuk bisa menerima hidayah? Jawabannya sederhana. Karena hati yang tidak menerima itu tadi laksana gelas, itu ada tutupnya. Nggak mau. Air yang dimasukkan bagaimanapun juga masih ada tutupnya, tetap nggak bisa masuk. Tapi yang nomor 2, gelasnya, tutupnya gelas ini sudah kebuka, akhirnya airnya bisa masuk. Itulah alasannya. Maksud daripada ayat fasabbih bihamdi rabbika, udah biar nggak gelisah, jangan melihat makhluknya yang tidak mau menerima. Lihatlah semua itu atas kehendak Allah sendiri. Wakun lan ono sira Muhammad ono iku minas sajidina, golongane diantarane orang-orang yang sujud. Orang sujud yang dimaksud orang yang hatinya patuh pada ketetapan Allah. Ketetapan Allah ada 2. Ketika tauhid ini, ilmu ketuhanan disampaikan, ada yang menolak, ada yang menerima. Ada sami'na wa asoina, yang kedua sami'na wa atokna. Maksud daripada jenengan ini supaya patuh, jenengan jangan pernah melihat makhluknya. Minas sajidin, sujud itu adalah patuh apa yang Allah takdirkan di depan kita. 2 orang, si A menolak, si B menerima. Udah, sendiko dawuh jenengan. Artinya kasih maklum yang menolak karena memang belum paham. Tutupnya botol, tutupnya gelas itu belum kebuka. Kasih maklum. Anda akan bisa melihat kasih maklum apabila hatimu sambung terus pada Allah. Hatimu akan sambung terus pada Allah, lam fisomalaha, tidak akan pernah putus, manakala dzikir itu selalu Anda pegang. Dzikir itu selalu Anda pegang. Barulah ini Anda masuk dalam golongan minas sajidin. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun Anda berada. Untuk berikutnya dalam ayat yang terakhir, dengan pesan sampai kapankah Muhammad memegang tali Allah itu, sehingga ketika saat umat menolak, beliau hatinya tidak gelisah lagi, sehingga hatinya selalu dalam keadaan tatmainul qulub. Sampai seberapa? Sampai kapankah Rasulullah Muhammad ini memegang tali Allah itu? Dijawab dalam ayat yang ke-99, fa'bud, nyembao sira Muhammad rabbaka ing pangeran ira, hatta ya'tiyaka, sehingga
den tekaake ing sira apa al yakinu, ketetapan Allah yang Allah datangkan apa? Kematian. Berarti Rasulullah memegang zikir itu sampai kematian datang. Jadi nggak ada alasan kita repot, nggak ada alasan kita banyak hutang, nggak ada alasan kita itu masih kumpul dengan keluarga, kumpul dengan anak, kumpul dengan teman, kumpul dengan bisnis. Selanjutnya kita lepaskan zikir itu terhadap Tuhan. Nggak boleh. Tetap itu kita jaga semampu Anda masing-masing. Bahkan dalam ayat lain Rasulullah olehnya memegang zikir itu fasabbihuhu bukratan wa asila. Pagi, siang, sore, malam 24 jam beliau pegang zikir itu. Bapak Ibu hadirin, para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Saya teringat sebelum kami live pakai aksesoris, mixer, Alexis dan perangkat-perangkat yang lainnya. Kita dulu pernah live streaming itu lewat HP langsung seperti ini. Jikalau suaranya tidak maksimal, ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ya. Besok kita akan bisa bertemu di Jogja dengan suara yang lebih tajam lagi, ya. Kita menggarisbawahi materi kita pada malam hari ini. Pertama, siapapun Anda yang telah Allah selipkan tentang dinul tauhid dan Allah gerakkan untuk menyampaikan dinul tauhid, ilmu ketuhanan, apakah disekup keluarga sendiri atau melebar, ingat, pasti ada penentang, pasti ada yang gak suka, pasti ada yang memberontak, pasti ada yang tidak suka. Ingat, pengalaman baginda Rasul, biar hati Anda tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan lupa pesan ayat ini. Kasih maklum mereka. Anda akan bisa mengkasih maklum kalau Anda melihat indahu au indahum. Apa? Siapa di sekeliling mereka? Tentunya Anda akan jawab Allah Subhanahu wa taala, ilahun wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Ini cara untuk supaya tidak terjadi kesempitan di dalam dada kita ketika saat menyampaikan dinul tauhid. Bahkan dia ingin mendebat kebenaran yang tidak bisa dibantah ini. Mengapa saya katakan kebenaran yang tidak bisa dibantah? Gini, apapun yang terjadi pada diri makhluk tidak lepas dari pengendalian Sang Yang hidup. Tidak bisa. Coba diangen-angen. Dalam hati yang bersih, otak yang tidak kotor. Sedikit aja Anda makan. Andai kata tidak digerakkan oleh Tuhan Anda, yang ada pada diri Anda, bisakah Anda makan sendiri? Bawa makalah ini nanti sebelum tidur, diangen-angen.
Inilah yang kumaksud kebenaran yang tidak bisa Anda bantah. Dengan apapun Anda membantah, nggak bisa. Yes, itu satu. Pasti ada sang penentang. Biar Anda tidak sempit dada Anda, lihatlah ada maksud apa Allah menggerakkan orang itu membantah. Kasihlah maklum karena mereka belum faham imannya. Laksana seseorang yang matanya buta berjalan terus di depannya itu ada cagak tiang, dia nabrak. Salahkah mereka? Mungkin satu sisi dia nggak salah dengan alasan tidak bisa melihat tiang itu. Satu. Nomor dua, ketika Allah Tuhan sudah memberikan, mengizinkan dzikir sirul asrar di dalam hati Anda, kefahaman dan pengamalan, maka faqadistam saka bil urwatil wuthqa lam fisawmalaha. Pegang teguh dzikir tersebut. Apapun keadaan kita, baik keadaan miskin atau kaya, keadaan ekonomi Anda buruk atau membaik, atau keadaan sakit dan sehat, dan dimanapun posisi Anda, jangan lepas itu dzikir, karena kuncinya ada di situ. Ingat, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surat Ali Imran ayat 191. Kalau nggak salah mohon di cross check. Mereka-mereka itu selalu hatinya ingat pada Tuhannya, baik ketika dia itu dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun keadaan berbaring, tetap selalu memegang teguh tali Allah yang disebut dzikir. Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit apa yang pada kesempatan terbatas pada malam hari ini Allah berikan estu-estu betul-betul menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat, baik terhadap kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.